Halo, assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Kamel Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara menggunakan aplikasi InShot untuk pemula. Bagi teman-teman yang ingin tahu caranya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video tutorial terbaru dan bermanfaat dari channel ini. Baik, langsung saja teman-teman bisa buka aplikasi InShot-nya. Nah, di bagian awal nantinya bakalan muncul seperti ini ya teman ya. Di sini ada pilihan video, foto, dan kolase. Di bagian video ini teman-teman bisa memilih video yang mau teman-teman edit. Begitu juga dengan foto, teman-teman bisa mengedit foto. Lalu di bagian kolase ini untuk foto-foto teman ya. Nantinya teman-teman bisa membuat foto-foto khusus. Seperti ini contohnya. Nah, ini bisa teman-teman pilih. Ini tinggal dipilih, nantinya bakalan menyesuaikan teman-teman ya. Seperti ini kira-kira. Nah, di sini untuk mengedit video teman-teman langsung saja masuk ke bagian menu video yang ada di sini. Setelah itu teman-teman tinggal klik di bagian tombol baru. Pilih salah satu video yang ingin teman-teman edit ya, seperti ini. Lalu klik tombol checklist yang ada di bagian bawah. Nah, nantinya tampilannya bakalan seperti ini kalau teman-teman mau ngedit buat YouTube begitu ya. Dan biasanya di sini ada tulisan InShot ya, watermark InShot-nya. Ini bisa teman-teman ilangin dengan cara mengklik tanda X ada di bagian sini teman-teman ya. Kalau teman-teman klik di bagian tanda X ini, nantinya bakalan muncul iklan. Dan setelah selesai iklan, maka watermark InShot ini bakalan hilang. Ini karena InShot ini yang versi gratis teman-teman ya. Dan aplikasi InShot ini bisa jadi alternatif untuk aplikasi CapCut teman-teman ya. Untuk sekarang kan aplikasi CapCut berbayar teman-teman ya, meskipun itu yang standar begitu ya. Jadi ini bagus banget ini untuk aplikasi InShot. Meskipun fiturnya keren-keren tapi dia tetap gratis teman-teman ya. Paling cuma nonton iklan bentar aja, nantinya teman-teman bisa bebas pakai fitur yang ada di sini begitu ya. Dan di sini saya bakalan jelasin satu persatu fitur yang ada di aplikasi InShot ini teman-teman. Yang pertama adalah di bagian kanvas. Ini silakan teman-teman klik. Nah, di sini di bagian kanvas ini, nah ini ukuran aslinya seperti ini teman-teman ya. Ini bisa disesuaikan. Untuk Instagram seperti ini, kemudian untuk Reels Facebook atau Reels Instagram bisa seperti ini. Untuk YouTube pilih yang 69, kemudian 916 untuk TikTok, dan seterusnya di sini ada pilihannya teman-teman ya. Bisa teman-teman pilih sendiri nantinya. Nah, selanjutnya di sini ada di bagian audio. Audio ini untuk menambahkan musik teman-teman ya. Di sini ada pilihan untuk menambahkan musik. Kemudian di sini ada efek. Di sini efek ini gunanya untuk menambahkan efek-efek suara, misalnya suara orang lagi naik motor, orang lagi makan, minum begitu, ini bisa ditambahkan di sini. Kalau misalnya teman-teman mau, misalnya suara orang ketawa, menangis begitu ya. Di sini ada banyak yang bisa teman-teman gunakan secara gratis begitu. Untuk di bagian merekam ini bisa teman-teman merekam suara sendiri untuk mengisi videonya begitu ya. Lalu di bagian stiker ini untuk memasukkan stiker di video teman-teman ya. Di sini ada banyak sekali stiker yang bisa digunakan. Bisa juga misalnya untuk menambahkan tombol subscribe. Teman-teman tinggal ketik saja subscribe begitu ya. Nah, nantinya bakalan muncul banyak sekali tombol subscribe yang bisa teman-teman gunakan begitu. Kemudian di bagian teks ini untuk menambahkan teks di video. Lalu di bagian keterangan ini, misalnya suara kita pengen dikasih teks begitu, ini bakalan muncul teks secara otomatis teman-teman ya. Kemudian di bagian detail ini untuk mensensor video teman-teman. Nah, di sini bisa pilih sensor yang diinginkan. Misalnya ada nomor HP atau alamat yang ingin teman-teman sensor, bisa pakai ini. Kemudian di bagian efek ini efek video teman-teman ya. Ini bisa teman-teman klik-klik saja, ini gampang pakainya. Lalu di bagian pip ini untuk menambahkan foto teman-teman ya. Nah, seperti ini kira-kira foto di video nantinya.
Kemudian di bagian prapotong ini untuk memilih durasi yang ingin teman-teman tampilkan begitu ya. Ada juga cut, ada juga split begitu ya. Tapi biasanya saya pakai yang split ini teman-teman. Yang ini. Ini untuk memotong video. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini videonya bakalan terpotong jadi 2. Dan ini bisa kita hapus teman-teman ya. Kalau sudah di split seperti itu, ini bisa dihapus. Caranya dengan mengklik di bagian ini, hapus saja, maka video yang sudah dipotong tadi atau di split tadi bakalan hilang. Kemudian di bagian volume ini kita misalnya suara kita pelan, ini bisa kita tingkatkan menjadi 200% begitu ya. Kemudian di bagian latar belakang ini bisa dipilih warna yang teman-teman mau, tergantung selera masing-masing ya. Lalu di bagian kecepatan ini, kecepatan videonya bisa diperlambat, bisa juga dipercepat begitu ya. Kalau mau dipercepat, teman-teman tinggal geser ke sebelah kanan seperti ini. Maka nantinya videonya bakalan 2 kali lebih cepat. Atau misalnya mau 10 kali lebih cepat bisa ke sini teman-teman ya. Tapi kalau misalnya mau lebih lama, teman-teman harus geser ke sebelah kiri. Maka videonya bakalan lebih lambat begitu ya. Kemudian di bagian animasi ini videonya seperti ini teman-teman ya, goyang-goyang seperti ini. Ini bisa teman-teman pakai kalau misalnya mau. Lalu di bagian pemotongan A ini saya jarang pakai teman-teman ya. Di bagian potong ini kita bisa memotong video yang kita inginkan begitu ya. Bisa juga memilih ukuran yang ada di sini untuk TikTok, untuk YouTube begitu ya, bisa teman-teman sesuaikan. Kemudian alihkan ini saya juga jarang pakai, dipotong ini juga jarang. Bagian max ini seperti ini teman-teman ya kira-kira. Nah, di sini bisa berubah bentuk videonya sesuai yang ada di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian di bagian kegelapan ini kita bisa pudarkan seperti ini kalau misalnya mau. Kemudian di bagian ganti ini saya juga jarang pakai teman-teman ya. Lalu di bagian duplikat ini kita bisa melakukan duplikat videonya. Videonya mau diperpanjang, tinggal teman-teman klik di bagian duplikat ini, maka videonya bakalan 2 kali lebih panjang begitu ya. Lalu di bagian putar ini kita bisa memutar videonya teman-teman. Seperti ini kira-kira. Dan di bagian beku di sini nantinya videonya nggak bakalan gerak teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini bakalan nggak gerak teman-teman ya, karena sudah kita klik di bagian fitur beku begitu ya. Untuk bagian fitur membalikkan dan perhalus ini bisa teman-teman cari sendiri nantinya. Itu jarang saya pakai juga soalnya. Dan terakhir misalnya teman-teman mau simpan videonya, ini tinggal teman-teman klik di bagian ekspor yang ada di bagian pojok kanan atas. Nah, seperti ini. Di sini ada resolusi yang bagus itu 1080 teman-teman ya. Tapi bisa juga 2K, 4K juga bisa sepertinya di sini teman ya. Tapi semakin tinggi ukurannya maka semakin lama untuk nyimpannya. Kemudian kecepatan frame juga bisa teman-teman pilih. Di sini biasanya saya pilih yang 1080 untuk resolusinya. Kemudian kecepatan framenya saya pilih yang 30 fps saja sudah cukup untuk video YouTube begitu ya. Jangan lupa teman-teman hilangkan juga watermark InShot-nya biar lebih keren begitu ya. Itu dia teman-teman untuk penjelasan di video kali ini mengenai cara menggunakan aplikasi InShot untuk pemula. Semoga penjelasan saya di video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat komentar. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.